Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian, SMK Sekolah Kebanggaan kita hari ini sudah menjadi SMK unggulan. Jadi, saya akan berusaha sekuat mungkin supaya kalian menjadi generasi yang sangat unggul sesuai dengan nama sekolah kita. Oke, ketemu lagi bersama saya, Pak Suryana, dalam pembelajaran mata pelajaran elektronika dasar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa doa, kita tidak akan mengalami hidup yang bermakna. Oke, ketua kelasnya mana ketua kelas? Ya, Samsudin, saya mohon untuk memimpin doa ya. Amin. Oke, saya harap teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan, kalian harus memperbanyak doa supaya kalian menjadi orang yang disayang Tuhan, sehingga kegiatan-kegiatan kalian itu akan diridhoi olehnya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran rangkaian kombinasional. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit hal tentang rangkaian kombinasional ya, mungkin hanya pengertian saja. Jadi rangkaian kombinasional itu ibaratnya itu bukan ibarat sih, tapi memang rangkaian kombinasional itu sebuah rangkaian yang hasilnya atau output dari rangkaian tersebut tergantung pada inputnya. Jadi input sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan output pada rangkaian kombinasional. Oke, sampai sini bisa diikutin dulu ya. Intinya input sangat mempengaruhi terhadap output. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke pelajarannya, saya ingin memberikan sedikit motivasi. Karena pelajaran rangkaian kombinasional ini cukup berat, bahkan untuk saya ketika dulu jadi mahasiswa. Banyak tugas dan banyak sekali yang perlu dikerjakan, terutama proyeknya. Yang pertama itu jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil pun dimulai dari satu langkah. Ini kata-kata dari someone yang sangat spesial ya bagi saya dan mungkin bagi teman-teman sekalian juga. Jadi meskipun mata pelajaran yang akan kita hadapi itu berat, saya harap teman-teman, adik-adik sekalian bisa mengikuti dengan sangat baik dan dengan dinikmati lah ya. Oke. Sebelum itu kita masuk ya, saya mau menyampaikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pertama itu sekalian harus mengerti yang saya sampaikan, kemudian memahami dan mempraktikkan. Jadi mengerti itu belum tentu kalian memahami. Tapi kalau memahami, kalian itu sudah pasti mengerti. Bagaimana kalian memahami perasaan kekasih kalian, itu pasti lebih nikmat, lebih apa ya? Mungkin lebih klop Pak kalian kalau pacaran misalnya, tapi jangan pacaran dulu. Ya, pacaran itu nanti kita baik-baik dulu sekolah, meniti karir yang benar, baru kalian boleh berpacar-pacaran. Oke. Saya harap kalian sebagai generasi muda ya juga sekarang sedang COVID. Jadi mohon berhati-hati ketika di rumah supaya kita dapat bertemu secara langsung di sekolah. Supaya karena itu dapat memenuhi indikator pencapaian kompetensi. Karena zaman saya dulu tahun 2020 itu kena pandemi juga. Nah, karena sekarang sekolah kita sedang perbaikan, jadi sedang ada kita diubah jadi daring, jadi kalian harus mau tidak mau, kalian harus sekolah dari jarak jauh. Yang penting kalian tuh harus memahami, karena memahami itu sudah pasti mengerti. Tapi mengerti adalah langkah utama untuk memahami. Oke? Kemudian kalian itu harus mempraktikkan. Jadi pada akhir pertemuan nanti saya akan memberikan sebuah modul ya, modul praktik yang akan kalian kerjakan di rumah menggunakan suatu aplikasi. Oke? Saya rasa ini sangat mudah dipahami ya. Saya lanjut saja. Saya ingin memberikan tips supaya kalian tuh lebih cerdas dalam belajar dan lebih unggul di antara teman-teman yang kalian miliki ya. Bahkan mungkin anak ranking 1 biasanya menerapkan hal ini. Pertama itu kalian harus catat. Semua yang saya katakan, semua yang saya ucap,
yang bermanfaat dan terkait dengan materi, kalian harus catat mau disuruh maupun tidak. Karena kunci kesuksesan dalam seseorang belajar itu mereka memperbanyak mencatat dan membaca. Dari mencatat kalian akan otomatis membaca. Dengan mencatat kalian akan menjadi sekaligus praktik sih sebenarnya. Tapi dengan mencatat tuh kalian akan memahami lebih kuat ketimbang hanya memfoto mungkin, memfoto papan tulis, men-SS. Saya sangat tidak menyarankan kepada kalian untuk tidak mencatat. Jadi catatlah, tinggalkan kebiasaan buruk cuma men-SS atau cuma memfoto yang guru kalian sampaikan. Oke, yang kedua yang praktik ini saya bersifatnya cukup memaksa karena kalian itu harus memahami kalian adalah SMK. SMK itu tujuan utamanya orientasi kalian itu bekerja, bukan kuliah tapi bekerja. Tapi jika kalian ingin meningkatkan karir, meningkatkan kemampuan, memperbaiki pola pikir sehingga kalian menjadi manusia yang lebih baik, jadilah siswa yang rajin, yang unggul, berkompetensi, sehingga kuliah kalian itu kan mendapatkan universitas yang sangat luar biasa. Sehingga karir kalian itu akan menjadi lebih mentereng daripada teman-teman SMK kalian yang mungkin sukses juga. Tapi jika kalian juga kuliah, kalian akan menjadi lebih sukses. Terutama jika skill kalian melebihi mereka. Oke, jadi kalian harus mencatat dan praktikkan apa yang saya minta ya. Ini semua demi kebaikan kalian. Baik, pertama, ini adalah perjalanan kita hari ini. Mungkin sedikit panjang. Ada multiplexer, kemudian demultiplexer, decoder, dan encoder. Ada 4 materi, lumayan berat, tapi akan kita selesaikan hari ini juga. Tapi ini karena ini adalah pertemuan pertama untuk pembelajaran kita hari ini atau mata pelajaran yang bagian rangkaian kombinasional, maka saya akan menyampaikan cukup pengantarnya saja. Oke. Multiplexer pertama. Kita akan masuk ke materinya. Multiplexer atau MUX dalam bahasa elektronika digunakan oleh para ahli dan engineer. Multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima beberapa masukan data secara otomatis dan memilih salah satu dari masukan tersebut pada waktu tertentu untuk dikeluarkan pada keluaran. Oke, gampangnya itu begini. Misalnya kalian punya komputer dan kalian juga punya beberapa sound system ya. Misalnya sound system dari sound system dari sebuah mungkin ada satelit radio maupun dari memang organ seperti itu. Nah, jadi multiplexer itu bersifat data selektor. Jadi fungsi utamanya itu sebagai penyeleksi data. Dari beberapa alat tersebut yang menyampaikan data, dia akan menyeleksinya sehingga akan disampaikan ke suatu sebuah keluaran. Misalnya begini, kalian punya sinyal radio, ada pula sinyal telepon, ada juga sinyal TV, mungkin sinyal dari komputer kalian juga. Nah, dari keempat sinyal ini akan diseleksi sehingga yang akan keluar pada sebuah sound system, misalnya bass. Nah, yang keluar itu akan salah satu dari keempat ini, tidak semuanya. Jadi itulah fungsi multiplexer, itu penyeleksi data. Dari beberapa sinyal yang ada, dia akan mengeluarkan cukup satu keluaran yang sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Nah, ini ada beberapa fungsi lain dari multiplexer. Ada 6. Kalian boleh mencatat, sangat saya sarankan. Pertama itu untuk data routing atau perjalanan data. Kemudian memilih sebuah alur data dari satu asal sebuah data di antara beberapa asal ke satu tujuan data yang ada. Kemudian pengurutan dari sebuah operasi, konversi bilangan pada rangkaian dari rangkaian paralel ke rangkaian seri, menghasilkan sebuah bentuk gelombang yang ada, dan menghasilkan sebuah fungsi dari logika tersebut. Jadi betapa banyaknya fungsi dari multiplexer. Mungkin hari ini kita akan menyampaikan kerjanya ya secara dasar, karena pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan banyak hal. Mulai dari data routing akan kita praktikkan, pengurutan sebuah operasi, dan konversi bilangan. Oke. Nah, ikut ini grafik multiplexer atau MUX. Seperti yang saya bilang tadi, multiplexer itu memiliki banyak input dan hanya satu keluaran diberikan. Nah, ini adalah contoh multiplexer 4:1. Jadi ada 4 keluaran, ada 4 input dan 1 keluaran dengan 2 selektor atau kontrol input.
Kontrol input di sini tuh misalnya S1 dan S0 itu namanya kontrol input. Nah, nanti kan nilainya ada 0, 0 atau high itu 0 ya. 0 kalau L itu low itu 0 maksudnya maaf. Kalau low itu L itu 0, kalau high itu high itu artinya 1 ya. On itu 1, off itu 0. Berarti di sini misalnya 0 itu artinya mati dan 1 artinya hidup. Jika S1-nya mati dan S0-nya mati, maka keluaran yang dipilih itu akan dari X0. Jadi yang keluar di output nanti, yang keluar pada output adalah X0. Begitu juga seterusnya. Misalnya yang aktivitas 1 dan yang non-aktivitas 0, maka yang keluar akan X1. Dan jika kebalikannya, yang keluar akan X2. Dan jika kedua-duanya aktif, maka yang keluar adalah X3. Kurang lebih seperti itu untuk multiplexer ya. Nah, ini adalah gambaran multiplexer pada Proteus. Nah, jadi ada 2 kontrol. Nah, di sini ada 4 inputan ya. Di sini ada rangkaian logika yang akan kalian gunakan nanti ya, seperti kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Nah, itu akan mengeluarkan sebuah tanda tanya. Mengapa tanda tanya? Karena di sini di Proteus kan belum kita jalankan, belum kita running. Nanti akan saya minta pada kalian semua untuk mengerjakan sebuah modul ya. Isinya itu mungkin ada multiplexer atau random, nanti akan saya pilih. Oke. Nah, sampai sini kira-kira apa ada yang ingin bertanya? Ya. Boleh. Si Ridwan silakan. Ya, multiplexer itu sangat bermanfaat dalam kehidupan, terutama ketika kalian multimedia. Bidang multimedia itu sebenarnya karena rangkaian kombinasional kan kita gunakan pada komputer. Jadi setiap multimedia misalnya dalam transmisi suara ataupun video, maka multiplexer itu juga memiliki sebuah peran, terutama ketika sudah praktik ya, antara sumber dan output suara itu nanti akan berperan lebih terasa malah ya. Itu multiplexer. Oke, ada lagi yang tidak bertanya, mau bertanya? Oke, saya rasa tidak ada yang bertanya. Sekarang kita akan masuk ke demultiplexer. Nah, demultiplexer atau demux ya merupakan kebalikan dari multiplexer. Jika mux adalah data selektor seperti yang saya sebut tadi, pemilih data, maka demux adalah data distributor atau pendistribusi data. Jadi karena demux ini adalah kebalikan dari mux, maka jumlah input datanya menjadi lebih sedikit dari jumlah output data. Fungsi utamanya itu mengirim sinyal ke salah satu dari banyak perangkat. Jadi ini sifatnya tuh kebalikannya dari sebuah multiplexer. Misalnya apa? Misalnya demux ini misalnya sebuah komputer ya. Komputer dan sebuah sound system seperti yang tadi, hanya saja sistemnya itu kebalikan, hanya sebuah kebalikan cara kerja. Misalnya mengirim sinyal ke salah satu dari banyak perangkat. Misalnya kalian punya seperti yang tadi saya bilang, ada sinyal radio, ada sinyal ini, ada sinyal itu, ada sinyal yang ini. Nah, nanti itu dia akan mengirim sinyal ke salah satunya. Misalnya komputer kalian punya komputer. Mungkin kalian menghubungkan ke TV, mungkin ke misalnya sound system yang lain, ataupun misalnya ada radio. Nah, maka dari di antara radio dan ini yang ada tersebut, maka dia akan mengirimkan sinyalnya ke keluarannya. Jadi seperti itu, kurang lebih karena kebalikan, jadi sifatnya juga lumayan berkebalikan. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke fungsi lainnya, sama seperti yang tadi, mungkin ada beda sedikit, tapi ini cukup jauh ya, karena ini kebalikan. Ini adalah fungsi-fungsi lainnya. Konversi bilangan, menghasilkan sebuah bentuk gelombang yang ada juga, data routing juga, pengurutan sebuah operasi, membalikkan fungsi multiplexer dan bentuk pintasan multiplexer, dan menghasilkan sebuah fungsi dari logika tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari demultiplexer. Ini ada 1/4 ya, ini sama seperti yang tadi, hanya saja beda, mungkin hanya beda input dan jumlah output. Tapi cara mencarinya juga mirip-mirip begitu. Oke. Nah, ini misalnya nih di itu kalian punya komputer. Kalian ingin membunyikan suara. Nah, yang terpilih nanti yang mana? Nanti kalian akan mengirimkan mungkin ke radio, mungkin ke speaker dan yang lain-lain. Oke.
Nah, ini adalah gambaran dari demultiplexer pada Proteus. Di Proteus seperti ini kira-kira karena dia inputnya lebih sedikit. Bahkan di sini inputnya hanya satu. Kebalikannya, karena multiplexer itu kan tadi inputnya banyak ya, 4, keluarnya satu. Kalau demultiplexer inputnya satu, outputnya 4. Oke, begitu. Nah, sebelum masuk ke decoder, apa kalian ingin bertanya? Yuk tanya yang kurang paham. Oh, jadi paham semua ya. Oke, oke. Kan saya lanjutkan dulu. Decoder. Decoder adalah rangkaian yang mengkonversi sebuah n-bit kode ke dalam satu output yang aktif. Rangkaian decoder dapat dibentuk menggunakan n atau OR gate. Jumlah masukan input lebih kecil dari jumlah keluaran output. Atau lebih tepatnya adalah n input dan 2 pangkat n output. Jadi dia itu memiliki input yang lebih sedikit pada output. Mirip seperti demultiplexer, hanya saja nanti cara kerjanya sedikit berbeda dan juga penggunaannya juga berbeda. Implementasi utama dari sistem digital binary coded decimal atau BCD untuk 7 segment display. Keberadaan decoder pula penting untuk menentukan dan menetapkan 7 segment display dengan mudah. Mungkin kan masih bingung, belum dapat gambarnya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Nah, inilah 7 segment display. Seperti LED yang kalian miliki di sekolah mungkin. Misalnya ada yang lampu lewat ataupun di TV ya biasanya, atau di LED biasa. Nah, angka-angka yang muncul itu nanti ditentukan oleh decoder. Misalnya dia ingin bukan huruf, maksudnya angka yang keluar, berarti misalnya 1, artinya yang akan dipilih nanti B dan C. Kalau dia ingin nomor 2, artinya A, B, G, E, D. Itu nanti akan kita pelajari caranya bagaimana. Nah, ini adalah grafik decoder dan truth table-nya. Ya, dari tadi ini yang ada 000, 111 itu artinya itu adalah truth table atau tabel kebenaran. Nah, jadi kan ini 7 segment display ya pengimplementasian utamanya. Jadi nanti akan ada seperti ini pada yang sebelah kanan ini dari layar kalian. Rangkaian 3 ke 8 binary decoder. Nah, sangat penting di sini peran dari inputnya ya. Jadi inputnya tuh 000 ataupun 110 atau 111 dan yang lainnya itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi F0, F1, F2, F3 dan yang sampai F7 itu akan sangat berpengaruh untuk mengeluarkan kode yang akan dipilih untuk menghasilkan nomor yang kalian inginkan. Seperti itu untuk grafiknya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk decoder. Mirip-mirip sih dengan yang sebelumnya, cuman ini mungkin yang hanya 2 ke 4, tapi ada juga yang 3 ke 8. Tapi saya ingin mempermudahkan dulu supaya pahami, bisa 2 ke 4 dan juga 8 ke 3 juga bisa. Maksudnya 3 ke 8 juga bisa. Oke. Untuk decoder. Nah, supaya kita lebih paham, sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu. Bagaimana kira-kira? Tidak ada? Oke, kita masuk dulu ke encoder ya. Biar mungkin kalian ingin bertanya di sini. Karena encoder itu cukup sulit. Encoder merupakan kebalikan dari decoder yang memiliki bit-bit output yang lebih sedikit dari bit input, di mana 2 pangkat n input akan diubah menjadi n output. Encoder juga dapat dibangun dengan n dan OR gate. Implementasi utamanya itu pada kompresi data, misalnya kompresi pada video, ya misalnya kalian kalau ngedit video kan di Premiere Pro ataupun di aplikasi lain itu kan biasanya ada encode video, artinya dia akan merender video dan akan dilakukan kompresi nanti. Selain itu, encoder juga sering diaplikasikan pada papan ketik yang terdiri dari angka, karakter, dan karakter khusus. Misalnya apa? Kalian misalnya menekan huruf A. Nah, huruf A nanti ketika ditekan itu dia akan menghasilkan kode-kode yang akan diterjemahkan oleh komputer sehingga yang muncul pada layar kalian itu adalah huruf A. Makanya ketika kamu memencet Shift A, Shift 1, 1 dan 2, Shift 2 mungkin akan menghasilkan yang berbeda karena dia memiliki kode tersendiri yang akan diterjemahkan ke dia hingga yang keluar itu beberapa karakter yang berbeda. Seperti itu implementasinya. Nah, ini maksudnya bukan demultiplexer ya, pada PowerPoint-nya maksudnya itu pada encoder. Tapi ini mungkin hanya sebuah PowerPoint yang nyasar ya. Tapi tidak apa-apa, sengaja saya letakkan di tengah supaya kalian tuh cukup memahami lebih panjang.
Kenapa? Karena demultiplexer ini cukup rumit, lumayan rumit. Jadi saya selipkan di tengah. Siapa tahu teman-teman nanti lupa pada fungsi lain dari demultiplexer. Bukannya saya salah ini meletakkan tengah-tengah, bukannya saya tidak teliti membuat PowerPoint-nya, salah kalian. Saya hanya ingin mengingatkan kalian lebih pada demultiplexer. Nah, ini grafik encoder, outputnya lebih sedikit daripada inputnya ya. Jadi seperti ini kira-kira. Nanti akan saya berikan modul sehingga kalian lebih memahami. Nah, ini rangkaian 8 ke 3 encoder ya. Jadi ada kombinasi tertentu. Y0 itu kombinasinya I1, I3, I5, I7. Jadi I1 ada juga I2, I3, I6, I7 dan Y2, I4, I5, I6, I7. Jadi itu tidak sembarangan kalian ingin memilih atau random misalnya ngacak tidak bisa. Jadi harus melihat panduan yang ada ya. Nanti akan saya kirimkan. Nah, ini encoder pada Proteus kurang lebih seperti ini karena ini 4 ke 2. Nanti akan untuk praktikumnya saya akan berikan 4 ke 2 dan beberapa 8 ke 3 atau 3 ke 8. Karena untuk perkenalan saja, tapi yang akan saya tampilkan nanti yang 4 ke 2 dulu ya. Terutama nanti misalnya encoder juga decoder. Oke. Nah, karena awal tadi ini adalah pertemuan pertama kita, jadi tidak mungkin ada pretest ya. Jadi saya akan memberikan post test pada kalian, menjamin kalian apakah benar-benar paham atau tidak. Oke, pertama, ini hanya true false ya, jadi tidak begitu sulit, hanya menentukan benar atau salah. Yang betul dapat pisang goreng, yang tidak betul tidak dapat pisang goreng. Pisang goreng itu maksudnya cinta dari guru. Maksudnya lain. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih pisang goreng yang dimaksud. Kalau saya dulu pisang goreng itu pukulan pakai sapu dulu sekolah. Oke, tapi saya tidak. Saya selalu menyayangi murid saya. Tapi dengan syarat kalian itu juga harus respect pada guru kalian ketika memahami. Tapi karena kalian sekolah unggulan, saya yakinlah ini paham dengan mudah. Oke, ketua kelas mana ketua kelas? Coba jawab nomor 1. Apakah benar implementasi utama pada Demox adalah BCD 7 segment display? Benar atau salah? Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. False jawabanmu? Oke, false. Apakah benar false? Oh iya benar. False. Ya, karena BCD 7 segment display itu fungsi utama dari decoder ya, bukan dari Demox. Kedua, contoh implementasi multiplexer adalah sound system. Ini sudah berkali-kali saya sebutin tadi. Anissa jawab Anissa. Kira-kira benar nggak nih? Atau salah? Anissa, ya. True, yakin true. Yang benar, Pak. Oke, kita buktikan ya. True. Iya, true. Benar. Kalian Nisa, selamat. Oke, selanjutnya encoder. Penting dalam penggunaan multimedia komputer. Ini sudah pasti karena ini hanyalah sebuah tes yang sangat mudah. Jadi nomor 3 saya lewatkan dulu karena itu terlalu mudah. Nah ini yang mungkin cukup sulit. Decoder sangat penting dalam perjalanan data. Saya sengaja tadi meletakkan sebuah page atau sebuah slide yang letak di tengah-tengah tadi apa ya kira-kira. Nah itu jawabannya. Apakah sangat penting dalam perjalanan data decoder? Ridwan sudah tadi ya. Siapa lagi nih? Ari, jawabannya benar apa salah Ari? Benar. Penting dalam perjalanan data. Yang benar Ari. Oke, kamu kalau salah Ari, saya kasih double loh ini modelnya. Oke, kita lihat jawaban Ari. Dia jawabnya benar. Apakah betul? Salah Ari. Jawabannya salah. Karena perjalanan data itu adalah fungsi utama ataupun fungsi lain ya, terutama fungsi lain sih dari multiplexer. Tadi kan saya sudah bilang di tengah-tengah slide itu kan sengaja saya tampilin ada fungsi lain dari multiplexer, yaitu salah satu fungsi lain dan juga sangat penting dalam perjalanan data. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin ini hanya bukan kuliah, tapi penyampaian materi yang cukup singkat. Tapi saya rasa sudah jelas
Dan akan lebih jelas lagi nanti ketika akan saya kirimkan modulnya ke e-learning kalian. Oke, kira-kira modulnya seperti ini. Modul praktikum rangkaian kombinasional encoder 4K2. SMKN 7 Jakarta Pusat Keunggulan. Anak Jakarta masa nggak ngerti, yang ngerti lah, gampang tadi ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kita lihat slide-slide sebelumnya ya. Ada yang ingin bertanya tidak? Ya, inilah kira-kira ya decoder, encoder. Mungkin kelas 1 kalian sudah diajari tentang portable juga. Karena ini kan di kelas 2, saya rasa karena ini semester satunya ya saya rasa gampang lah nanti diteruskan. Maaf, ini semester 2, kelas 1. Oh, masih ada oh ya, maaf ya dasar. Saya kira kalian sudah kelas 2 tadi. Oke. Cukup mudah ya. Mungkin kalian kok bisa paham cepat ya. Keren juga kalian. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga jangan lupa ada praktikum di multiplexer di Proteus. Jadi kalian kan sudah install Proteus semua ya, dari kelas 1 semester 1. Jadi mohon nanti dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan pada deadline yang sudah saya tentukan, kurang lebih seminggu ya. Mungkin salam terakhir dari saya harap selama daring, kalian jangan lupa belajar, dan juga jangan lupa rajin-rajin membantu orang tua, karena dengan ridho orang tua kalian akan hidup kalian itu akan diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin dunia tentang multiplexer ini akan sangat kalian dibutuhkan, karena sekarang ini dunia tuh butuhnya tuh ilmu pengetahuan. Semakin cepat sekarang tuh, sangat cepat perkembangan teknologi. Saya harap kalian nanti bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang maju dalam teknologi ya. Misalnya kan ada apa ya, Oppo misalnya, Samsung kan udah banyak, tapi Tesla nanti akan datang. Jadi saya ingin mempersiapkan kalian supaya memiliki skill unggul sehingga kamu mampu mendapatkan pengalaman luar biasa di sana. Oke, karena Tesla itu perusahaan yang berjiwa internasional. Dan jangan lupa pesan saya, catatlah pelajaran apapun yang kalian hadapi, jangan lupa dicatat, jangan lupa dipraktikkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kan saya selesaikan di sini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.